Jadi pertemuan kita kali ini kita membahas materi tentang metabolisme. Oke. Jadi metabolisme itu adalah semua reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Sebelum kita mempelajari tentang metabolisme, nah kita pelajari dulu tentang enzim. Kenapa? Karena enzim ini adalah biokatalisator. Maksudnya biokatalisator itu adalah dia membantu reaksi tanpa ikut bereaksi. Itu adalah enzim. Jadi enzim ini fungsinya untuk mempercepat reaksi metabolisme. Tanpa adanya enzim, metabolisme akan berjalan dengan sangat lambat. Oke, ini enzim. Jadi, enzim ini adalah protein. Oke, enzim ini disebut juga dengan holoenzim. Holoenzim ini terdiri atas gugus prostetik dengan apoenzim. Oke, apoenzim ini berupa protein, sedangkan gugus prostetik itu dibagi menjadi dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Kalau kofaktor itu berupa unsur logam seperti Fe, besi, Mn, mangan, Mg, magnesium, natrium. Lalu koenzim itu berupa vitamin seperti B1, B2, B6, dan niacin. Itu adalah koenzim. Oke, kita lihat di sini struktur gambarnya. Oke, ini. Jadi, ini adalah apoenzim yang protein tadi. Lalu ini dengan ini adalah gugus prostetik. Tadi kan gugus prostetik bisa berupa kofaktor, nah, atau koenzim. Ini. Oke. Nah, yang ini adalah sisi aktif. Oke, jadi enzim ini bekerja itu hanya jika ada apoenzim dan gugus prostetik. Bisa koenzim, bisa kofaktor. Nah, di sini sisi aktif ini fungsinya tempat nanti substrat menempel. Bisa disatukan, bisa diuraikan. Oh ya, sebelumnya metabolisme ini kan nanti dibagi menjadi dua. Itu ada katabolisme atau reaksi pembongkaran. Dia menguraikan senyawa-senyawa yang kompleks, seperti ini kan kompleks ya, C6H12O6. Ini kompleks, menguraikan senyawa yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Ini contohnya. Respirasi ya, peristiwa respirasi. Lalu kalau anabolisme itu adalah proses pembentukan atau penyusunan. Dia menyusun senyawa yang sederhana seperti ini menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, tuh. Jadi enzim di sini fungsinya ini sisi aktif inilah yang nanti akan menyusun atau menguraikan. Nah, di sini tempatnya. Oke, di sini lihat nih substratnya nih. Ini substrat cocok dengan ini ya. Jadi kerjanya seperti kunci dengan anak kunci, kayak kunci dan gembok gitu. Nah, ini gemboknya, ini kuncinya gitu. Jadi bentuknya harus sesuai. Maka enzim ini fungsinya khusus gitu. Misalnya kayak menguraikan amilum menjadi glukosa. Oh, nama enzimnya adalah amilase. Nah, biasanya enzim itu penamaannya diakhiri dengan kata AC dan substrat yang mau dia uraikan itu misalnya amilum ya kan, ditambah jadi amilase. Amilase itu mengubah amilum menjadi glukosa gitu. Pokoknya kalau ada AC-AC itu adalah nama enzim. Oke, ini kan cocok ya. Nah, jadi enzim tertentu menguraikan substrat tertentu. Nih. Oke. Lalu di sini ada inhibitor. Inhibitor ini artinya penghambat, jadi ada yang menghambat kerja enzim. Ada inhibitor kompetitif.
ada inhibitor non-kompetitif. Jadi kalau inhibitor kompetitif itu dia bekerja langsung di sisi aktifnya enzim ini, ya kan, langsung bekerja di sininya. Sehingga substrat jadi tidak bisa masuk. Gimana mau masuk, ya kan? Ada inhibitor kompetitif di sini penghambatnya. Oke. Nah, kalau inhibitor non-kompetitif, dia tidak bekerja secara langsung, dia masuk ke sini, gugus ini gitu. Nah, kalau masuk ke sini, inhibitornya itu menyebabkan struktur yang tadinya cocok dengan ini nggak cocok lagi, dia jadi ngelungkung, ini nggak bisa masuk. Nah, itu namanya inhibitor non-kompetitif, dia tidak bekerja secara langsung, tapi dia menyebabkan yang aktif ini jadi berubah bentuk. Oke, ini penghambatan enzim. Oke, sifat-sifat enzim. Nah, enzim tadi itu berupa protein, jadi samalah sifatnya kayak protein. Kalau dia suhu yang sangat tinggi, dia bisa terurai, bekerja pada substrat tertentu. Tadi Ibu bilang, dia kayak kunci dan gembok. Bekerja pada suhu tertentu, suhunya berbeda-beda setiap enzim. Spesifik merupakan biokatalisator. Biokatalisator tadi yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, menurunkan energi aktivasi, jadi energi yang digunakan jadi lebih sedikit, reaksinya cepat, ya kan? Kalau tanpa enzim, metabolisme akan berjalan sangat lambat, lalu bekerja bolak-balik, jadi dia bisa menyatukan, bisa juga menguraikan. Oke, yang mempengaruhi kerja enzim itu temperatur, pH, substrat, dan suhu. Oke, untuk cara kerja enzim, nah ini gambar dari cara kerja enzim. Tadi kan enzim ada yang katabolisme itu menguraikan. Nah ini contohnya, nih tadi substratnya seperti ini, lalu dia diuraikan jadi seperti ini. Lalu ada yang menyatukan, contohnya anabolisme itu menyatukan. Nah ini substratnya tadi seperti ini, ya kan? Kayak seperti contoh tadi, misalnya ini CO2, ini H2O gitu kan, lalu disatukan, nah jadi seperti ini, C6H12O6 gitu.